Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat kita anggrek, sahabat kita tanaman, musim hujan adalah musim bunganya, musim tumbuh bunganya anggrek panda. Sahabat-sahabat, tanaman anggrek panda ini termasuk salah satu jenis tanaman, maksudnya jenis tanaman anggrek yang membutuhkan kelembapan yang tinggi. Kelembapan yang dibutuhkan anggrek panda adalah antara 70 sampai 85%. Sangat tinggi ya sahabat, makanya di musim penghujan anggreknya jadi pada berbunga. Kelembapan udara di musim penghujan, sangat menguntungkan bagi anggrek panda. Kelembapan udara yang sangat tinggi dibutuhkan oleh panda karena anggrek panda tidak memiliki umbi semu dan menyimpan airnya sedikit. Akibatnya kebutuhan kelembapan udara lebih banyak daripada tanaman yang lain. Seperti itu sahabat. Tuh cantik ya. Ini anggrek tenebrosa saya. Kemudian di sana juga lagi pada kenop. Ini belum mekar. Saya karena kekurangan lahan, kalau nanam anggrek saya buat rumpun. Saya buat rumpun dengan pohon, bukan pohon hidup tapi ini pohon buatan. Nih. Oh, dari sana. Ini anggreknya, anggrek pandanya musim bunga. Nah, ini sahabat. Tuh, cantik kan? Tuh. Warnanya merah. Cantik sekali. Sahabat-sahabat, biasanya musim hujan adalah demikian, maksudnya pandanya pada berbunga, pandanya tampak subur dan sehat karena kelembapannya terpenuhi. Tapi kenyataannya lain halnya dengan teman saya. Teman saya itu membawa anggrek ke tempat saya banyak loh, ada 50 plant. Tapi keadaannya astagfirullah, memprihatinkan. Anggreknya rusak. Ini loh sahabat. Tuh. Anggreknya rusak. Ini tanaman anggrek ini akarnya setak. Ini yang seharusnya akar hijau, ujungnya ini akarnya hitam karena setak. Kemudian ini kan udah dikasih akar kadaka, tapi entah ini sudah berapa tahun, ini tampak keras dan dalamnya sepertinya mati. Ini akarnya. Jadi pertumbuhannya boleh dikatakan sekarat ini. Sakaratul maut. Karena apa ini? Astagfirullah, kasihan banget. Ini anggrek kan sebenarnya anggrek dewasa, terbukti ini ada bekas tangkai bunganya, berarti kan pernah berbunga. Tapi ini ujung akarnya pada setak, bahkan ini keras banget. Ini gulma yang pada tumbuh di akar kadaka ini pun pada mati karena saking keringnya sahabat. Ketika saya tanya teman saya, terus kamu mau gimana ngerawatnya? Nggak tahu. Oh ya sahabat, di video ini sekalian mumpung saya punya anggrek yang sakaratul maut, anggrek panda yang sakaratul maut,
saya mau merawat anggrek ini. Anggrek panda itu sebenarnya anggrek yang gampang. Kalau kita punya ilmu sedikit saja bisa tumbuh dengan subur. Ini merana. Anggreknya merana. Jadi nanti di video ini saya mau sedikit sharing, yaitu bagaimana cara merawat, bagaimana cara memberikan treatment kepada anggrek yang sakaratul maut ini agar bisa tumbuh dan sehat. Seperti itu. Nih. Ini ada 50 plant. Banyak loh. Itu ya sahabat. Yuk kita mulai. Sebentar, kita mulai dulu, dan sebelumnya saya balik kanan dulu. Sahabat-sahabat, kita lanjutkan. Kita jadi mau recovery anggrek-anggrek yang sakaratul maut. Anggrek-anggrek yang sakit ini. Sahabat-sahabat, kalau kita mendapatkan anggrek yang seperti ini, kita lihat dulu, ini secara kasat mata saja sudah dapat dilihat bahwa ini anggrek dehidrasi. Terbukti dengan ini ujung-ujung akarnya banyak pada mati. Sisa akar yang ada ujungnya pada mati. Ini loh sahabat. Berarti kan karena apa? Dia kurang minum. Dan yang kedua, kurang nutrisi juga. Jadi dia menderita kurang minum, dehidrasi, dan kurang nutrisi. Seperti itu sahabat. Untuk merawat anggrek kita harus mengetahui dulu prinsip dari anggrek. Anggrek kan suka lembab, anggrek suka air, maksudnya anggrek panda suka lembab, anggrek panda suka air. Jadi dengan prinsip itu otomatis kita akan merawat dengan memenuhi kebutuhannya, seperti itu. Oh ya sahabat, kalau kita mendapatkan keadaan seperti ini, langkah pertama kita bersihkan. Ini gulma yang nempel saja sudah pada mau mati karena saking keringnya ini sahabat. Kering banget. Jadi ini akar kadaka yang di sini pun sudah nggak ada manfaatnya karena ini sudah keras. Ini nggak tahu ini akar kadaka udah berapa tahun. Tuh, nggak ada manfaatnya. Ini daunnya malah mati. Tuh, akarnya, pohonnya mati. Nah, kita harus membersihkan bagian-bagian, atau kita harus memotong bagian-bagian yang mati. Berat. Nah, ini sudah saya potong masih tetap masih mati sebenarnya batangnya. Berarti ini masih, karena apa? Kalau dibiarkan juga nggak ada manfaatnya. Nah, langkah berikutnya setelah memotong bagian-bagian yang mati, nah kemudian kita melakukan atau kita mengupas sisa daun yang menempel di batang. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk mempermudah akar yang mau tumbuh bisa tumbuh dengan leluasa, karena nanti ketika kita mengupas bagian dari sisa daun yang menempel ini, nanti dapat kita lihat adanya warna putih atau calon akar yang mau tumbuh tapi tidak mampu tumbuh, tidak mampu menembus bagian dari sisa daun. Karena apa? Karena kurang air, karena kurang gizi. Jadi nggak ada tenaganya untuk mendorong keluar, untuk tumbuh keluar, seperti itu. Ini loh sahabat, nih kan ada titik-titik putih, itu calon akar yang tak mampu keluar karena tidak ada tenaga, tak berdaya, seperti itu.
Ini ya, ini ada ini. Nah, kita bantu dengan ngelopek, ngelepas sisa daun di bagian batang, dan melepasnya agar tidak merusak batang, kita harus melepasnya pakai tangan, tidak boleh dikerok-kerok pakai pisau, takutnya malah melukai calon akar seperti itu. Ini nih sahabat, kelihatan ya, ada titik putih. Nah, ini kita lakukan ke semua anggrek-anggrek yang menderita ini. Kemudian setelah kita ini, saya sambil mengerjakan sambil meneruskan cerita ya sahabat. Setelah dikelupas, kemudian langkah berikutnya yaitu penyiraman. Karena ini kering banget, karena ini tanaman terlalu kering, jadi bukan nyiram, tapi pertama yaitu direndam. Paling tidak direndam 1 malam di air biasa. Yang untuk merendam air biasa saja selama 1 malam untuk mengembalikan kebutuhan air. Nanti setelah direndam 1 malam, baru kita angin-anginkan, tidak ditanam di papan atau ditempel dulu, kita angin-anginkan dulu, kita angin-anginkan sambil disemprot tiap hari, dispray tiap hari, spray air biasa tetap selama 1 minggu. Memang untuk recovery anggrek vanda ini butuh kesabaran. Kita harus sabar, paling tidak untuk mengembalikan atau memulihkan paling tidak butuh waktu 1 bulan. Jadi kita memang harus sabar, paling tidak 1 bulan. Tapi nggak apa-apa sahabat, 1 bulan daripada anggreknya dibiarkan ini mati, kan sayang kalau mati. Kita sudah, ini para hunter sudah ngambil dari hutan, kalau kita tidak bertanggung jawab ya kita tidak sekedar mengambil, tapi harus tanggung jawab kalau bisa bagaimana caranya agar bisa hidup. Kita harus ikhtiar, dan nanti insya Allah kalau kita ikhtiar dengan baik, Allah pasti akan memberi rahmat dan akan menghidupkan anggrek ini insya Allah. Seperti itu. Kita lanjutkan. Tadi selama 1 minggu diangin-anginkan di tempat yang teduh, dispray tiap hari dengan air biasa. Kemudian setelah itu ya apa yang kita lakukan? Kita setelah 1 minggu nanti kan akar-akar yang tadinya kelihatan hanya titik-titik putih seperti ini loh, ini calon akar kan, nanti kan sudah agak panjang, jadi nanti dia sudah siap menerima, berarti ini kehidupan sudah dimulai, jadi anggrek ini sudah siap menerima hormon. Nanti kita berikan hormon auksin. Hormon auksin itu ada di bawang merah. Jadi nanti seminggu kita membuat larutan bawang merah untuk menyepray anggrek ini cukup sekali dalam 1 minggu. Kemudian selang beberapa waktu nanti kan lama-lama anggreknya hidup, insya Allah anggreknya kan terus tumbuh, maksudnya akarnya tumbuh, terus ada penambahan daunnya sudah bertambah, berarti itu sudah tanda-tanda kehidupan, sudah membaik, sudah survive. Nah, baru kita bisa memberikan pupuk. Jadi kita tidak keburu-buru memberikan pupuk. Memberikan pupuknya nanti setelah kehidupan sudah dimulai, sudah tumbuh akar baru, sudah tumbuh daun baru, itu baru kita berani memberikan pupuk. Karena tanaman yang dalam keadaan sakit kalau dipupukkan bukannya tambah sehat malah jadi busuk, percuma.
pupuk kan harus diolah, bagaimana dia mau ngolah karena lagi sakit seperti itu. Oh ya sahabat, setelah diberikan pupuk, setelah ada penambahan daun dan akar, nanti kan berarti ini udah hidup. Nah boleh sahabat mau ditanam model apa, mau ditempel kayak punya saya tadi itu boleh, mau digantung satu-satu juga boleh. Intinya kata kuncinya panda tetap butuh kelembapan yang tinggi, tinggi sekali bahkan, karena 70 sampai 85 itu kan kelembapan yang tinggi seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwa panda itu butuh kelembapan yang tinggi, otomatis kita berusaha menyiram tiap hari bila tidak hujan. Jadi kita juga berusaha menaruh di tempat yang kena hujan, tapi kena air hujan, tapi juga tidak kena matahari langsung. Karena panda juga butuh panas yang tinggi, cuma tidak matahari yang langsung 100%. Tidak, karena nanti bisa gosong seperti itu. Oh ya sahabat, next ya, insya Allah seminggu lagi saya mau buat video lagi tentang cara membuat larutan air bawang brambang. Sekalian mau nyemprotkan di anggrek-anggrek ini, sekalian kita bisa mereview keadaannya sudah seperti apa itu. Oh ya sahabat, terima kasih untuk sahabat yang sudah subscribe. Ada kumbang. Maaf. Terima kasih untuk sahabat yang sudah subscribe, yang belum mohon subscribe-nya biar saya lebih semangat dalam belajar membuat konten. Ini saya lagi belajar sahabat, biar saya tambah semangat belajar membuat konten. Kemudian bila ada ilmu-ilmu anggrek yang saya sampaikan tapi tidak pas, silahkan sahabat komen untuk menambah pengetahuan saya. Yang jelas saya tetap niatnya belajar menanam dan merawat anggrek, juga belajar membuat konten. Itu sahabat, sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe, yang suka silahkan like, dan bila ini bermanfaat silahkan share. Dari awal sampai akhir tentunya banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya masih melanjutkan kerja, ini masih ada berapa, karena jumlahnya 50 itu baru selesai berapa. Jadi saya kira videonya sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.